kasih pemirsa, kembali lagi bersama kami tentunya hanya di Obsesi. Dan setelah ini akan ada Buletin Indonesia Siang bersama dengan Agung Hardiansyah dan juga my future. Future Gati apa? Kamka. Future apa? Hah? Future apa? Future mom. Iya. Jadi kalau misalkan Gati Kamka ini ternyata dia benang-benang cintanya udah keluar gitu. Benang-benang cintanya? Dari salah satu petugas lah, begitulah pokoknya. Petugas apa? Kamu Aparat. tahu lah, apa ya? Aparat. Oh iya, jadi calon ibu bayangkari. Cuman Tapi katanya nggak jadi. Nah itu dia nih. Kita jodohin dia sama Agung Hardiansyah, udah cocok banget itu. Wah, kalau Ya? nggak Agung Hercules ya. Cocok begitu pemirsa ya. Dan ternyata Gati tuh dia mantannya banyak loh. Tersebar luas di kawasan Jawa Barat, oke? Anyway pemirsa, ini sudah 1 jam dari Anda semuanya, ketemu lagi besok jam 10 pagi. Ini kasihan loh nih news anchor-nya jadi Jangan loh, dia udah sama nyiapin kita. berita yang luar biasa sekali buat pemirsa semua ya. Jangan lupa nonton ya pemirsa ya, kasihan kalau nggak ditonton ya. Seneng banget gue. Dan pokoknya pemirsa Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan juga untuk Sabtu Minggu tetap ya jam 6 pagi pastinya dengan berita ya, selebriti yang nggak kalah update, hot, dan terindep. Dan juga bagi yang belum puas menyaksikan Obsesi bisa langsung klik di www.okezone.tv. Iya, betul sekali pemirsa. Tapi sebelum kita pamit undur diri nih, yang berikut ini Ya. ada berita yang datang dari Alwi Assegaf, yaitu artis cilik yang menjajal dunia dakwah. Wow. Dan juga ada personel The Virgin yang memilih jualan seblak di saat sedang sepi job. Jualan seblak. Mungkin ikut sama yang senior ya di salah satu manajemen Oke. musik. Dan semuanya terangkum dalam Obsesi Update hari ini. Akhir kata saya Vivian. Dan saya James Purba, salam obsesi. Bye-bye. Gati sama Agung, cocok ya. Ya, jodoh tuh kadang-kadang. Time you feel like you cannot go on, you feel so. Pemirsa, sukses memerankan masa kanak-kanak Kian Santang, artis cilik Alwi Assegaf hendak menerapkannya dalam kehidupan nyata. Ya, bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Alwi yang bercita-cita menjadi penceramah seakan mendapat kesempatan menyalurkan bakat tausiahnya. Dan setelah berpamitan kepada kedua orang tuanya, Mayumi Yoshida dan Madar Assegaf, Alwi bergegas menuju lokasi tempat ia hendak berceramah. Insyaallah. Ya, memang dari Alwi sendiri dulu Alwi memang Alwi waktu masih di film Raden Kian Santang, Alwi ngeliat CD-CD ada Habib Syekh, Habib apa banyak. Nah, sejak itulah Alwi mau kemauan jadi ustadz. Alwi tanya sama Abi, jadi ustadz itu gimana Bi? Harus belajar, kata Abi kan. Harus belajar yang rajin. Ya udah, Alwi bilang boleh nggak Bi? Boleh. Akhirnya dari sejak situ Alwi mau jadi ustadz. Sebelum Alwi pergi, Alwi mau minta doa dulu sama Mama Alwi supaya Alwi nanti kesononya bisa lancar. Itu ya pemirsa, ikutin Alwi terus ya pemirsa. Ya. Never lose hope, 'cause Allah is always by. Assalamualaikum pemirsa semuanya. Alhamdulillah Alwi udah sampai di setelah 2 jam perjalanan Alwi udah sampai nih di Gunung Putri. Nah, ini udah lihat ada jamaah-jamaahnya semua. Tak lama sesampai Alwi di lokasi, ia dipanggil naik untuk memberi tausiah di hadapan banyak orang, termasuk guru dan kiai. Meski demikian, Alwi tak sedikit pun terlihat grogi. Sebaliknya, artis cilik berusia 11 tahun itu justru mantap mensyiarkan pemahaman imannya dalam tema sholat 5 waktu. Assalamualaikum pemirsa. Alwi udah dipanggil nih, udah mau ceramah. Doain Alwi terus ya supaya Alwi lancar semuanya. Karena Nabi Musa tahu bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang lemah. Akhirnya permintaan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 50 waktu menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oh ya Allah, guide my steps, don't let. Jadi ini memang acara Isra Mi'raj itu. Untuk sholat 5 waktu memang itu kan udah wajib ya. Kata Allah wajib sholat 5 waktu. Kita nggak boleh meninggalkan sholat. Karena kalau misalnya kita meninggalkan sholat walaupun 1 kali doang, itu malaikat pasti menyiksa bapak dan ibu kita. Apalagi kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu, pasti malaikat berkata kepada bapak ibu kita, inilah kiriman siksaan pedih dari anak-anakmu yang meninggalkan sholat. Berdiri di sini
Pemirsa, penampilan dua The Virgin, Dara dan Mita semakin jarang terlihat di panggung hiburan. Sinar kedua pesohor yang aktif menelurkan karya itu seakan mulai meredup, sehingga Dara banting setir dengan terjun ke bisnis kuliner. Dan entah karena ikut-ikutan Mulan Jamila yang sudah lebih dulu berjualan cilok, Dara yang mengaku hobi memasak itu memilih berjualan seblak, lantaran ia menyukai menu makanan khas Jawa Barat itu. Sebenarnya aku kemakan omongan aku sendiri sih. Awalnya aku emang gak mau bisnis kuliner karena aku pikir ribet karena kan kalau emang gak laku nanti bahan-bahannya juga bakalan busuk, terus juga gak kemakan. Ternyata sebenarnya iseng, aku lagi di Bali, lagi masak seblak ceker, temenku yang di ruko sebelah nyobain. Neng mau lagi dong, gue minta beli dong gitu. Ya udah deh aku beli sekilo ya. Serius gak nih? Serius. Akhirnya aku beli juga tuh si seblaknya sekilo buat temanku. Akhirnya aku jalan dulu di Bali waktu itu. Sebulan aku jalan di Bali, aku di Jakarta, baru aku jalan di Jakarta. Berawal dari iseng, pemilik nama Dara Rizky Ruhiana itu mulai ketagihan. Ia bahkan semakin serius menekuni bisnis kuliner yang disebutnya makanan yang disukainya sejak ia masih tinggal di Tasik, kampung halamannya. Lalu benarkah Dara akan meninggalkan panggung hiburan dan memilih jualan seblak? Banyak banget orang yang bilang The Virgin bubar. Cuman di sini Dara mau ngasih tahu bahwa The Virgin belum bubar, masih ada. Dan ya itu tadi Mita ada kesibukannya dengan DJ-nya dia, singlenya dia nanti baru. Dara juga lagi promoin single aku yang Puja Hatimu. Masih ada. Kayaknya dua-duanya jalan, jadi nyanyi jalan, kulinernya juga jalan gitu.